Perkenalkan, nama saya Putri Patricia, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Program Studi Akuntansi dengan NIM 2019-03-1041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Yang dibimbing oleh Ibu Heni Handari SEAKMM. Latar belakang dari penelitian ini, memasuki era globalisasi, persaingan di berbagai bidang semakin ketat, termasuk di bidang perekonomian dan perdagangan bebas yang menyebabkan semakin ketat pula persaingan usaha di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan inisiatif dari pihak manajemen untuk dapat meningkatkan kemampuan bersaing dalam memasarkan produk yang dihasilkan, baik dalam kualitas maupun harga jualnya. Tujuan utama dari didirikannya perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang maksimal dan menjaga kelangsungan operasional serta peningkatan keuntungan pemilik modal atau pemegang saham. Nilai perusahaan adalah penilaian secara keseluruhan dalam perusahaan yang berkaitan dengan persepsi investor yang berkaitan dengan harga saham yang beredar, ekuitas, dan laba yang diperoleh perusahaan. Nilai perusahaan meningkat apabila perusahaan mampu memaksimalkan kesejahteraan dan kemakmuran pemegang saham. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Perusahaan industri barang konsumsi adalah salah satu industri yang mempunyai peluang untuk maju dan berkembang dengan jangkauan yang lebih luas. Hal ini terlihat dari beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain. Perkembangan ini harus dibarengi dengan kreativitas dan inovasi yang dapat lebih menarik minat konsumen. Kemudian ada rumusan masalah. Apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BI. Selanjutnya ada manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, bagi akademisi sebagai tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan jasa, khususnya bagi manajemen perusahaan dalam menganalisis laporan keuangan. Bagi investor dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di suatu perusahaan. Kemudian landasan teori. Landasan teori terdapat dua grand teori. Yang pertama, teori agensi. Pada teori keagenan dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat sebuah pihak yang saling berinteraksi. Agensi teori atau teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang timbul karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajer atau agen. Dengan adanya pemisahan tersebut, perusahaan akan rentan terhadap konflik keagenan yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencapai kesejahteraannya sendiri. Yang kedua, terdapat teori sinyal. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan, bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan, berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Kemudian pengertian variabel. Yang pertama, nilai perusahaan atau variabel Y. Nilai perusahaan adalah lingkungan yang diciptakan untuk perusahaan agar melambangkan keyakinan umum pada manajemen melalui banyak proses operasional, yakni dari awal perusahaan hingga saat ini. Yang kedua ada keputusan investasi atau variabel X. Adalah faktor yang sangat penting dalam fungsi keuangan perusahaan, di mana jika semakin tinggi keputusan investasi yang ditetapkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi kesempatan perusahaan dalam memperoleh tingkat pengembalian yang besar. Yang ketiga ada keputusan pendanaan.
adalah suatu keputusan yang terkait dengan struktur keuangan dari sebuah perusahaan, serta merupakan komposisi keputusan pendanaan perusahaan yang meliputi penggunaan hutang dan ekuitas perusahaan. Dan yang keempat ada kebijakan dividen, adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan untuk menambah modal investasi di masa yang akan datang. Kemudian ada kerangka pemikiran. Hipotesis H1, keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2, keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 3, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 4, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis data penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi pada sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada data penelitian, menggunakan data yang sekunder yang merupakan data yang berasal dari dokumen perusahaan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi mengacu pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, terdapat 51 perusahaan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Selanjutnya ada teknik analisis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan EVIUS 12. Model analisis menggunakan random effect model, uji signifikan parsial atau uji T. Hipotesis pertama, tes statistik keputusan investasi senilai 2.6420 dan nilai signifikansi 0,0107. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih besar dari T-table atau 2.640246 lebih besar dari 1.67252 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,0107 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, tes statistik keputusan pendanaan senilai 0,119078 dan nilai signifikansi sebesar 0,9056. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih kecil dari T-table atau 0,119078 lebih kecil dari 1,67252 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,9056 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan nilai perusahaan. Hipotesis ketiga ada tes statistik. Kebijakan dividen senilai 4,438770 dan nilai signifikansi sebesar 0,0390. Hal ini menunjukkan bahwa tes statistik lebih besar dari T-table atau 4,438770 lebih besar dari 1,67252 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,0390 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada uji signifikan simultan atau uji F. Nilai F statistik mempunyai nilai sebesar 2,881727 atau lebih besar dari F-table sebesar 2,77, sedangkan nilai probabilitas F statistik adalah 0,046787 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R2. Hasil penelitian H1 sama dengan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putu Ayu Yuniastri, Putu Dia Kumalasari pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistiawati pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H3.
Sama dengan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariski et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis 4 atau H4 sama dengan variabel independen menjelaskan variabel dependen 7,79%, sisanya 92,20% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian model regresi dalam penelitian ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ada keputusan pendanaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, ada kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir dan yang keempat, uji regresi data panel simultan serta berbarengan diketahui bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya terdapat implikasi. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Implikasi praktis. Penelitian tersebut bisa memberikan pengaruh secara praktis bagi perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi untuk dapat mengelola keputusan investasi dan kebijakan dividen secara benar untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kemakmuran bagi pemegang saham. Selanjutnya dan yang terakhir adalah saran. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu menambahkan periode pengamatan lebih banyak dari 5 tahun dan menggunakan populasi yang berbeda serta lebih luas cakupannya sehingga hasil penelitian lebih baik dalam mencerminkan keadaan yang sebenarnya terkait pengaruh faktor-faktor terhadap nilai perusahaan. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian dapat menggunakan variabel penelitian di luar model yang diteliti dalam penelitian ini. Contohnya ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan. Bagi perusahaan, nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, kurs, mata uang, dan situasi sosial politik. Bagi investor, diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen yang dimiliki oleh setiap perusahaan sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan investasi di pasar modal. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah pengucapan. Terima kasih.